terpisah selama 18 tahun. Akhirnya aku temui ayah kandung. Dan hari ini adalah hari pertamaku kembali ke keluarga Lin. Yuxin. Ayah, Yuxin. Aku dengar dari panti asuhan, kamu paling suka melihat laut. Jadi, ayah belikan khusus villa ini, villa pemandangan laut. Sekarang sudah atas namamu. ayah baik sekali padaku. Dulu, ibumu meninggal dunia setelah melahirkanmu waktu kamu masih kecil. Kita pun terpisah. Kita berpisah selama 18 tahun penuh. Dengan susah payah, ayah menemukanmu kembali. Kedepannya, ayah akan menyayangimu. Bukan cuma sebuah villa, bahkan seluruh grup Lin, semua asetnya, ayah bisa serahkan padamu. Terima kasih, ayah. Presiden Direktur Lin, ada rapat penting di perusahaan, menunggu kehadiran Bapak. Baik. Ini sertifikat propertinya. Kamu bisa jalan-jalan dulu. Setelah ayah selesai rapat, akan berikan kejutan yang lebih besar untukmu. Baik, ayah. Bisa bertemu ayah saja sudah merupakan kejutan. Masih ada kejutan apa yang lebih besar? Wah, Kak, villa orang terkaya Lin ini sungguh megah. Pantas disebut rumah mewah top, senilai 1 miliar. Tenang saja. Saat saya dan orang terkaya Lin bertunangan nanti, saya akan minta dia menyerahkan villa ini ke keluarga kita. Kakak hebat, berhasil dekat dengan Presiden Direktur Lin. Ya anakku, jangan lupa harta grup Lin itu. Lin Qingfeng kan orang terkaya, uang di tangannya pasti banyak sekali. Tenang, Bu. Harta orang terkaya Lin nanti juga jadi milik kita. Maaf, Nona Zhang. Tuan Li hari ini baru menandatangani perjanjian pengalihan menyerahkan villa ini kepada wanita lain. Sementara belum boleh masuk. Apa? Presiden Direktur Lin memberikan villa ke wanita lain. Oh, inilah wanita tersebut. Kalian, Wanita simpanan tak tahu malu, berani merebut orang terkaya Lin dariku. wanita simpanan apa? Kenapa memukul orang seenaknya? Jangan pura-pura tak bersalah. Kau menggoda Presiden Direktur Lin dan menipu villa ini. Kau kira aku tak tahu? Presiden Direktur Lin itu ayahku. Villa ini diberikan untukku. Orang terkaya Lin ayahmu? Kurasa ayah yang kau dapat diranjang ayah angkat, ya? Kau, Wanita simpanan ini sungguh tak tahu malu. Masih ingin menggapai Presiden Direktur Lin. Yanran, orang terkaya yang baik ini, jangan sampai direbut orang lain. Ku beritahu kau, aku tunangan Pak Lin. Tak pernah dengar, masa dia punya anak perempuan? Kau cuma wanita yang mau nyari sugar daddy. kau tunangan ayahku. Nanti ayah selesai, akan ada kejutan lebih besar. Apa? Kejutan dari ayah adalah tunangan ini? Kurasa kau salah paham. Sebenarnya aku. Salah paham apa? Ku peringatkan kau. 3 hari lagi adalah pesta pertunangan aku dan Pak Lin. Villa ini adalah hadiah pertunanganku. Jangan harap mendahului. Kalau kau berani halangi saudariku, kau akan menyesal. Lawan aku tak tahu diri. Aku takkan biarkan ayah menikahi wanita jahat sepertimu. Apa katamu? Apa katamu? Berkata kasar padaku, wanita pencari sugar daddy. Kau pikir kau putri orang terkaya? Lihat wanita ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mana ada aura kaya? Masa Pak Lin punya? Anak seperti ini, ku sobek wajahmu, biar kau tak bisa pura-pura. Lepaskan aku. Aku benar anak Pak Lin. Kalian tak percaya, ya? Ini sertifikat properti dari ayah langsung. Di sini tertulis namaku dengan jelas. Ini bukti aku pemilik sah tempat ini. Justru kalian yang datang tanpa diundang, masuk paksa ke villa, lalu cari gara-gara. Kak, apa dia benar-benar putri Lin Qingfeng? Tidak mungkin. Lin Qingfeng selalu sendirian. Kalau ada anak perempuan, pasti sudah bilang padaku. Lin Qingfeng tak mungkin tertarik padamu. Dokumenmu ini pasti palsu.
Mau menipu uang dan rumah, mimpi. Kembalikan sertifikat propertiku. Wanita simpanan licik ini, wanita simpanan. Tanpa dokumen ini, lihat kau masih bisa berpura-pura sebagai putri orang terkaya. Jangan. Dokumen palsu. Kau menyelinap sendirian. Kurasa kau ingin saat Pak Lin tidak ada masuk untuk mencuri. Untung kami cepat tahu. Kalau tidak, kau berhasil. Kalian fitnah aku wanita simpanan. Dan bilang aku mencuri. Sekarang aku telepon ayahku. Aku telepon, lihat apa katanya. Hari ini ada satu hal penting yang ingin kuungkapkan. Aku memutuskan putriku Lin Yuxin akan mengambil alih jabatan Presiden Direktur Grup Lin. Apakah ada yang keberatan? Putri Pak Lin adalah lulusan terbaik King Bei, sangat mampu jadi presiden direktur. Kami setuju. Ya. Baik. Kalau tidak ada keberatan, kita putuskan begitu. Bapak Lin, saya dengar 3 hari lagi Bapak akan bertunangan. Benarkah? Benar. Tapi soal ini, saya harus minta persetujuan putri saya. Kalau dia setuju, saya akan adakan pesta pertunangan. Bapak Lin benar-benar menyayangi putrinya. Betul. Lin Yuxin. Mau mengadu pada Bapak Lin, jangan harap. Ayo pukul. Ayo pukul. Halo, Yuxin. Ditutup. Jangan-jangan Yuxin kenapa-napa. Siapkan mobil sekarang. Saya mau ke villa. Siap. Berani merebut orang terkaya dariku, kau benar-benar cari mati. Wanita tak tahu malu. Jangan coba halangi rezeki putriku. Begini saja, kuberi kau satu kesempatan, asal kau mau berlutut dan akui dirimu wanita, aku akan maafkanmu. Berlutut. Katakan, kau adalah wanita. Wanita. Katakan, Aku Lin Yuxin, putri orang terkaya Lin Qingfeng. Kau, wanita tak tahu diuntung. Kau mau mengakui orang terkaya sebagai ayah angkat? Lihat dulu seperti apa dirimu. Beritahu, kakakku adalah tunangan Bapak Lin, calon istri orang terkaya. Villa ini, termasuk harta keluarga Lin, nantinya akan menjadi milik keluarga Zhang. Wanita, berani merebut priaku, kau masih terlalu hijau. Kakak, nanti kau harus beri aku 1 unit apartemen di pusat kota. Tenang, bukan cuma 1 unit properti, 10 unit pun kuberikan. Terima kasih, Kak. Kalian serakah sekali. Tidak takut ayahku tahu? Kamu cuma wanita yang cari ayah angkat berlagak suci di sini. Bukannya kamu juga mengincar uang Lin Qingfeng? Kak, di sana ada kolam. Ayo kita bawa dia ke sana supaya sadar. Baik, serahkan padamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa dadaku tiba-tiba berdebar? Jangan-jangan Yuxin ada masalah. Masih berapa jauh ke villa? Pak Lin masih 10 km. Percepat lagi. Baik. Lepaskan. Cepat lepaskan. Ayahku takkan membiarkan kalian. Wanita, berani cari ayah angkat bahkan berani mengancamku. Tekan dia ke dalam. Masih berani rebut pacar kakakku? Ku beri kau rebut. 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 Akulah kau wanita, sulitkah? Mungkin. Mulutmu,
lebih keras dari nyawamu. Aku bukan wanita. Aku putri Pak Lin. Kamu Wanita simpanan, masih keras kepala. baik, baik. Aku kalah denganmu. Bukannya cuma mau uang, ku berikan. Nah, cepat ambil uangnya. Bilang kau, wanita tak tahu malu. Ayo ambil uangnya. Sudah cukup. Kapan kalian berhenti? Aku bukan wanita. Kalian berani. Tidak takut ayahku menghukum kalian? Berani mengancamku? Buka mulutnya. Keras kepala. Buka mulut. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan putri orang terkaya. Putri orang terkaya. Hah? Dia putri orang terkaya. Lihat baik-baik, perhatikan. Dia hanya seorang yang ingin diangkat anak oleh Pak Lin. Wanita. Dia wanita, aku tunangan Pak Lin. Istri orang terkaya masa depan. Siapa yang lebih berkuasa? Kalian pasti tahu. Ini. Siapa buat anakku marah akan dipecat. Hati-hati. Turunkan senjata. Jangan dengarkan dia. Aku anak Pak Lin. Tolong aku. Hajar wanita ini, cepat. Aku akan minta Pak Lin memecat kalian. Diam, wanita. Hampir bikin kami dipecat. Lepaskan aku. Lawan kakakku? Tidak mungkin. Lihat, di hadapan yang sah. Kau wanita ini tak punya kedudukan apapun, bahkan jika kubuang kau ke laut untuk pakan ikan, Bapak Lin tak akan berani protes. Kalian akan menyesal. Menyesal. Kurasa yang akan menyesal adalah kau. Pukuli dia. Siapa yang paling bersemangat akan kuberi hadiah besar. Siap. Tunggu. Ini dari Bapak Lin, hadiah cinta untukmu. Kembalikan liontin giok itu padaku. Ayah Yuxin akan segera tiba. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ini dari ibuku, peninggalan untukku. Kembalikan padaku. Peninggalan almarhumah. Ternyata, kau anak yatim tak diinginkan. Pantasan sangat haus kasih sayang, sampai mau mengakui Bapak Lin sebagai ayah angkat. Kakak. Kurasa liontin giok ini barang murahan. Hancurkan saja. Jangan hancurkan, jangan, kumohon. Ini dari ibuku, satu-satunya kenangan. Jangan dihancurkan, kumohon. Aku suka melihatmu merenggek-renggek. Jika benar menginginkannya, berlututlah di hadapanku, membungkuklah, sebagai tanda ketulusan. Baik. Aku akan membungkuk. Wah, dia benar-benar berlutut. Kumohon. Kembalikan liontin giok itu. Sayang, kemana kesombonganmu sebelumnya? Bukannya tadi berkata, akan membuatku menyesal. Maafkan aku. Aku salah. Kembalikan liontin giok itu. Sekarang baru minta maaf. Sudah terlambat. Jangan. Bawa orang-orang, ikut aku ke villa. Siap. Jangan. Jangan.
kalian menuduhku sebagai wanita simpanan dan merusak peninggalan ibuku. Itu adalah peninggalan terakhirnya. Wanita simpanan. Ini balasanmu. Inilah akibatnya merebut Pak Lin dariku. Bahkan jika aku mati, aku takkan melepaskanmu. Kau cari mati. Diam. Wanita simpanan. Kurasa kau benar-benar tidak kapok sampai babak belur. Hari ini, kalau aku tidak mengirimmu ke neraka, namaku bukan Zhang Yanran. Hentikan. Pak Lin. Pak Lin. Pak Lin. Kenapa kalian di sini? Apa yang terjadi? Oh, tidak ada apa-apa. Kami hanya jalan-jalan. Tadi ada orang buat keributan di villa. Sudah kusuruh satpam mengusirnya. Orang itu agak mirip Nona Lin. Cepat selesaikan saja. Selain itu, Yanran, mulai sekarang, jangan datang ke villa lagi. Tempat ini sudah kuhadiahkan kepada orang yang sangat penting bagiku. Lin Qingfeng benar-benar menghadiahkan villanya, benarkah? Mungkinkah dia ingin mengesahkan wanita simpanan itu? Tidak, tidak boleh. Aku takkan biarkan wanita itu berhasil. Pak Lin, waktunya sudah sore. Mari kita pulang dan persiapkan makan malam lilin. Yuxin belum pernah bertemu Yanran. Kebetulan lewat makan malam ini, biarkan mereka saling memberi kejutan. Baik, mari kita pulang dulu. Iya. Ayah, Yuxin, Pak Lin, apa? oh, tidak apa-apa. Aneh. Barusan aku seperti mendengar suara Yuxin. Ayo pergi. Baik. Wanita simpanan masih berpikir untuk mengadukan aku ke Pak Lin. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Wah, kamu mau apa? cike-cike. Cantik sekali rupanya. Kalau sampai mukamu rusak, sayang sekali. Bagaimana kalau aku coba dulu rasanya? Jangan, jangan, jangan. Lepaskan aku, Itu suara Nona Lin. lepaskan aku. Wanita simpanan, biar aku lihat bagaimana kamu menggoda orang terkaya Lin. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nona, Kamu siapa? cari mati. Jangan takut, Nona. Aku akan antarmu ke rumah sakit sekarang. Nona sudah sadar. Silakan makan buah dulu. Aku sudah telepon Pak Lin, dia akan segera datang. Yuxin, Ayah, siapa yang tega memukulmu sampai begini? Berani menyentuh anakku Lin Qingfeng. Aku akan membuatnya lenyap dari Hai Cheng, menderita lebih dari mati. aku tidak apa-apa, Ayah. Aku ingin menghukum sendiri musuh-musuh itu, membalas dendam untuk diriku. Baik. Asalkan kamu tidak marah lagi, lakukan apapun yang kamu mau. Kasihan, baru bertemu ayah, sudah mengalami musibah seperti ini. Tenang, Ayah. Rasa sakit ini akan kubalas 10-100 kali lipat pada mereka. Ayah tak akan membiarkanmu terluka lagi. Ayah sudah mengatur semuanya. Kau akan mengambil alih grup Lin sebagai presiden direktur. Ayah telah menemukan ibu tiri yang cakap. Dia bisa membantumu mengelola perusahaan Lin. Ibu tiri ini Sebenarnya ingin memberimu kejutan, tapi tak perlu disembunyikan lagi. Ayah berkencan dengan wanita yang cerdas, baik hati, dan juga kompeten. Rencananya, pesta pertunangan 3 hari lagi. Ayah ingin tahu pendapatmu. siapapun yang ayah nikahi, aku sebagai anak perempuan tak akan keberatan. Apalagi, aku juga ingin bertemu calon ibu tiriku ini. Baik.
akan berlangsung seperti rencana. Zhang Yanran, aku akan ubah pesta pertunangan ini menjadi pengadilan yang kau sesali seumur hidup. Selama 4 tahun Zhang Yanran menjadi manajer keuangan, lebih dari 200 transaksi ternyata bermasalah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Nona, Identitas Zhang Yanran sudah jelas. sudah diselidiki. Zhang Yanran pernah berkali-kali berganti nama, sudah bercerai 3 kali. Dia pernah meminta uang dari pasangan nikahnya dengan berbagai alasan, melibatkan puluhan juta. Setelah bercerai 3 kali, tak heran Zhang Yanran ini sifatnya rendah. Ternyata dia seorang penipu pernikahan profesional. Ayahku ternyata ceroboh mencari tunangan seperti ini. Suruh orang segera hubungi 3 mantan suaminya. Bawa mereka kemari. Baik, Zhang Yanran, kali ini aku akan merobek topengmu yang palsu. Yanran, selamat ya. Segera bertunangan dengan Pak Lin. Nanti jadi istri orang terkaya, jangan lupakan kami. Iya. Tenang saja. Nanti pasti banyak menaikkan jabatan kalian. Kak, wanita simpanan Pak Lin itu sudah diselamatkan orang. Dia hari ini tidak akan datang mengacau lagi, kan? Kalau dia berani datang, kulitnya akan kukupas. Biar semua lihat betapa tak tahu malunya dia. Kamu tak tahu malu, wanita simpanan. Berani benar kamu datang. Kamu bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Tahari baik putriku. Jangan coba-coba mengacau. Dengar baik-baik. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Pak Lin. Pesta pertunangan. Kau datang tanpa diundang, mungkin bahkan selembar undangan pun tak punya, ya? Aku putri kandung Pak Lin. Masih perlu undangan? Pantas saja Anggun. Ternyata putri orang terkaya. Bukankah Pak Lin selalu lajang? Dari mana dapat putri? Jangan tertipu olehnya. Pak Lin sama sekali tidak punya putri. Dia hanya seorang wanita simpanan yang ingin mencari ayah angkat saja. Hahaha. Masih muda, ngapain jadi wanita simpanan? Mana mungkin Pak Lin tertarik pada orang rendahan seperti ini? Menurutku, dia tak tahu malu, hanya ingin menumpang makan pesta. Hahaha. Nah, ini kue truffle hitam impor. Kue truffle hitam. Mungkin seumur hidupmu belum pernah makan ya? Hahaha. Aduh, tanganku terpeleset. Ambil dan makan. 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 Kau. Wanita simpanan, berani kau melawan? Yanran hanya bercanda denganmu. Perlukah segitunya? Berani kau ganggu kakakku. Akanku. Jangan gegabah. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Pak Lin. Kalau kita yang turun tangan, hanya akan mempermalukan Pak Lin. Tapi kakak dia. Pengawal. Keluarkan wanita simpanan pengacau ini dari sini. Sekarang kau lihat perbedaanku denganmu. Hanya dengan perintahku, kau akan dipukuli sampai cacat. Bagus. Kalau begitu, perintahlah. Serang dia. Patahkan kakinya. Kak. Pengawal grup Lin hari ini, kok semua tidak mendengarkanmu? Kalian tuli. Kusuruh kalian mematahkan kakinya. Lupa memberitahu kalian. Aku baru saja ditunjuk sebagai Presiden Direktur Grup Lin. Sekarang semua orang hanya boleh mendengarkan aku. Apa? Bagaimana mungkin Pak Lin menunjukmu jadi Presiden Direktur? Akan kuhancurkan wajah pendusta ini. Kalian benar-benar memberontak. Sungguh keterlaluan. Kalian ini pengkhianat. Siapa yang mengizinkan kalian membantu wanita simpanan ini? Akulah Presiden Direktur Grup Lin. Mereka tidak mendengarkan aku. Masa mendengarkanmu? Hahaha. Jangan bercanda. Kau cuma wanita simpanan. Mau jadi Presiden Direktur, kau pantas. Percaya atau tidak, terserah.
Ini adalah surat penunjukan Presiden Direktur yang ditandatangani ayahku sendiri. Disetujui dan ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Bapak Lin Qingfeng. Menunjuk putri beliau, Ibu Lin Yuxin, sebagai Presiden Direktur Grup. Ini tidak mungkin benar. Mungkinkah? Dia tidak mungkin. Benar-benar putri kandung Pak Lin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Ini pasti palsu buatanmu. Pasti kamu yang menipuku dengan ini. Presiden Direktur Grup Lin. Hanya boleh aku. Pak Lin mengirim pengumuman grup secara resmi mengumumkan mengangkat Lin Yuxin sebagai Presiden Direktur Grup. Mungkinkah dia benar-benar putri Pak Lin? Kak, bagaimana ini? Pak Lin menunjukmu sebagai Presiden Direktur Grup. Lalu aku sebagai tunangannya. Dianggap apa? Kamu hanyalah penipu yang mempermainkan perasaan. Pesta pertunangan hari ini adalah pengadilan untukmu. Apa maksudmu? Penjaga. Bawa mahasiswa Zhang yang 3 itu ke sini. Zhang Yanran, aku sudah lama mencarimu. Nona Lin, inilah ketiganya mantan suami Zhang Yanran. Bagus. Mari semua dengarkan kisah masa lalu mereka. Apa benar Zhang Yanran punya 3 mantan suami? Bukannya Zhang Yanran bilang dia sendiri masih lajang? Sudah menikah 3 kali, masih bisa jadi tunangan Pak Lin? Ini terlalu konyol. Ya benar. Aku sama sekali tidak kenal mereka, bahkan tak pernah bertemu. Mereka pasti disuruh oleh wanita simpanan ini untuk berakting, sengaja merusak nama baikku. Nama baik? Reputasimu apa? Zhang Yanran, kamu penipu. Berani bilang tak kenal aku. Lelaki menjijikkan. Putriku suci dan bersih, mana mungkin kenal kau? Pergi sana. Jangan sok akrab dengan kakakku. Bodoh, kau tak berhak bicara. Kau Akan kupermalukan kau di depan semua orang, masa lalumu yang busuk. Aku kenal dia di klub malam. Kukira dapat cinta sejati, langsung kunikahi. Tapi baru menikah, dia bilang keluarga sakit dan punya utang. Hingga menipuku total 20 juta. 20 juta. Omong kosong, aku tak kenal kau, mana mungkin menikah dan pinjam uang? Jangan tertipu olehnya. Masih membantah, jujurlah pada dirimu. Apa kau tak pernah ambil uang dariku? Kau bilang kita tak cocok, memaksaku cerai. Bukankah waktu itu kau juga bagi harta? Kau tipu uang dan harta, bahkan data diri palsu. Kau benar-benar penipu ulung. Semua fitnah. Kalian bersekongkol memfitnah putriku. Sadarlah. Aku lulusan Harvard yang jenius. Setelah lulus, langsung berpenghasilan 200.000 per bulan. Kenapa aku harus berhubungan dengan pria jorok sepertimu? Zhang Yanran, kau masih berpura-pura. Kalau aku tak bongkar aibmu, kau tak akan mengaku. Aku pacar Zhang Yanran, juga suami pertamanya. Aku yang paling berhak bicara. Dia sama sekali bukan lulusan jenius. Sejak lulus SMA, dia sudah kerja di bar sebagai pelayan minuman. Ah, tunangan orang terkaya. Ternyata dulu jadi pelayan bar. Jenius jadi pelayan bar, ada hal seperti ini. Tak tahu dulu bagaimana Lin bisa menyukainya. Zhang Yanran, hukumannya baru dimulai. Topeng burukmu segera akan tersingkap. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan orang terkaya. Kusarankan, jangan menyebarkan fitnah di sini. Semakin kau tak mau dengar, semakin harus kukatakan. Saat kau jadi penghibur di bar dan bilang mau jadi pacarku, aku nekat lawan keluargaku dan bodohnya menikahimu. Siapa sangka kau punya kebiasaan judi. Sebelum nikah sudah punya utang judi 30 juta. Setelah nikah malah minta ku bayar. Yanran, kau masih main judi. Yanran, ini semua benar. Lalu kau hamil. Kupikir kau akan berubah. Tapi setelah melahirkan, kau malah kecanduan judi lagi, bahkan memaksaku cerai, lalu membagi hartaku. Hanya menyisakan utang judi besar. Apa? Kau pernah punya anak? Tidak, semua ini tidak benar. Ini semua fitnah. Aku bisa sepenuhnya melalui jalur hukum menggugat kalian bersekongkol memfitnah. Terutama kau. Ini semua kau yang atur. Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan hal buruk. Saatnya tunjukkan bukti. Ini buktinya. Kau berutang dari judi, juga bukti di rumah sakit saat kau melahirkan. Semua ada di sini. Kak, ini
palsu. Ini semua palsu. Dokumen-dokumen ini juga dipalsukan. Semua adalah fitnah. Memfitnah bisa dipenjara. Kalau buktinya kurang, masih ada lagi di sini. Zhang Yanran, kamu masih ingat saya? Saya tidak kenal. Bagaimana mungkin saya kenal pria tua tampan sepertimu? Kamu menggoda saya, bilang suka. Pria yang lebih tua, mau merawat saya seumur hidup. Saya terbuai dan menikahimu. Semua ini sudah kamu lupakan? Kamu bahkan orang tua pun tidak lepaskan. Itu hanya hayalanmu sendiri. Bagaimana mungkin saya tertarik pada wanita simpanan sepertimu? Kamu tidak tertarik pada saya, tapi kamu tertarik pada tabungan saya. Selama pernikahan, 10 kartu bank saya, semua dikosongkan olehmu. Bahkan uang pensiun juga semua diambil olehmu. Namun setelah itu, kamu menghilang. Masihkah kamu bukan penipu? Sekarang 3 orang, semua bersaksi kamu penipu. Apalagi yang bisa kamu katakan? Saya difitnah. Ini semua tidak benar. Kamu iri pada saya karena bertunangan dengan Presiden Lin. Sengaja cari 3 pria untuk memfitnah saya. Aku bunuh kau, wanita simpanan saya. Yanran. Kakak. Inilah orangnya yang sebelumnya menyelamatkan Lin Yuxin. Sebagai asisten khusus Presiden Lin, kenapa melindungi wanita simpanan ini? Nona Lin adalah putri Presiden Lin, bukan tempatmu untuk memfitnah. Dia masih putri. Saya mengerti. Kau sama seperti ketiga orang ini, disuap oleh wanita simpanan ini dibayar. Kau penipu masih berani menyangkal. Kuhajar kau. Penipu, kembalikan uang. Kakak. Aku telepon Bos Lin sekarang. Suruh dia buang kalian ke laut jadi pakan ikan. Telepon sekarang. Baik. Ternyata Bos Lin sudah ada di sini. Semua yang terjadi tadi, ku dengar jelas di ruang VIP. Bos Lin, saya yakin Anda sudah paham. Wanita simpanan inilah yang suruh orang fitnah aku dan pukul aku. Anda harus membela aku. Apa katamu? Lanjutkan aroganmu, lanjutkan aroganmu. Kakak iparku Bos Lin ada di sini. Kalian semua akan menangis meraung-raung dan berlutut minta ampun. Terutama wanita simpanan ini. Selalu lawan putriku. Bos Lin, hukum dia berat. Jangan tertipu lagi. Ayah, mereka suruh ayah hukumku. Ayah. Kakak. Aku, putri kandung orang terkaya Hai Cheng, Lin Pingpeng. Putri pewaris triliunan. Ternyata disebut wanita simpanan oleh kalian. Apa maksud kalian? Dia benar putri Anda. Dia benar putri Anda. Dia putri kandung Pak Bos Lin. Lin. Pak Lin sendiri sudah mengakuinya. Tampaknya Nona ini benar-benar putri orang terkaya. Anakku sayang, ayah datang terlambat, tidak melindungimu dengan baik. Membuatmu menderita. Tidak apa-apa, ayah. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Ini tidak mungkin. Pak Lin, saya tidak pernah mendengar Anda punya putri. Bukankah Anda selalu sendiri? Bertahun-tahun lalu, sebelum saya menjadi kaya, saya pernah memiliki seorang istri sah. Sayangnya, setelah melahirkan Yuxin, dia meninggal dunia. Saat Yuxin masih kecil, dia terpisah dariku. Selama 18 tahun, kini kami ayah dan anak akhirnya bisa bertemu kembali. Tapi malah bertemu dengan wanita simpanan yang tak tahu berterima kasih seperti kalian. Dia benar putri orang terkaya. Sial. Dia benar putri Pak Lin. Kalau saja aku menyadarinya lebih awal, dia adalah putri orang terkaya, tidak akan terjadi kesalahpahaman besar ini. Benar, Pak Lin. Ini hanya kesalahpahaman. Ini kan pesta pertunangan.
Maafkan Yanran. Pak Lin, kumohon, beri aku kesempatan lagi. Kau, seorang penipu yang sudah 3 kali bercerai. Berulang kali menghina putri kandungku. Kesempatan apa yang kau minta? Pak Lin, aku belum pernah menikah. Dia wanita simpanan ini, dia cemburu padaku. Dia takut setelah aku menikah denganmu, posisinya di hatimu akan direbut olehku. Makanya dia cari orang untuk memfitnahku. Kau pikir aku ini tuli dan buta? 3 mantan suamimu, semuanya sudah menuduhmu. Kau masih saja membela diri. Tuduhan mereka di ruang sebelah. Aku dengar dengan jelas, sangat jelas. Pak Lin, jangan sampai tertipu. Mereka bertiga adalah aktor yang disewa Nona Lin. Tujuannya untuk menjebakku, membuatmu percaya aku penipu. Sudah sampai situasinya begini. Kau masih menuduh orang lain. Penipu, jangan lagi membela diri. Kami sudah menyerahkan bukti penipuan pernikahanmu semuanya ke Pak Lin. Alasan kami mengajakmu ke sini hari ini adalah agar kau di tempat ini mengakui kejahatanmu. Rupanya, kau sudah tahu sejak awal. Latar belakangmu sudah diselidiki dengan jelas oleh Yuxin. Kalau bukan karena Yuxin, hari ini aku masih akan dibohongi oleh penipu sepertimu. Pak Lin, tapi perasaanku padamu tulus. Tulus. Kau mungkin tulus pada hartaku, bukan padaku. Sebelumnya, villa yang kusiapkan untuk Yuxin belum menepatinya. Kau mau menguasainya sendiri. Apakah semua aset grup Lin di masa depan ingin kau rebut? Aku tidak. Pak Lin, aku anggap Yuxin sebagai keluarga. Makanya, Diam kau. Aku tak punya keluarga sepertimu. Lin Qingfeng, putriku lulusan Universitas Harvard, meninggalkan kesempatan di luar negeri. Jadi manajer keuanganmu 4 tahun, membantumu ke sana kemari, mengurus segalanya untukmu. Beginikah balasanmu? Jangan membanggakan diri. Sudah kuperiksa. Di antara alumni Universitas Harvard, sama sekali tidak ada nama Zhang Yanran. Dia adalah seorang penipu pemalsu ijazah. Aku juga bisa bersaksi, Zhang Yanran sama sekali tidak pernah kuliah. Dia bahkan tidak lulus SMP. Dulu, karena percaya padamu, aku memberimu kesempatan masuk grup Lin. Tapi tak kusangka, kau menipuku selama ini. Pak Lin, selama 4 tahun bersamamu, meski tak berjasa, paling tidak aku bersusah payah. Apakah kau sama sekali tak mempertimbangkan hubungan kita? Semua yang kau lakukan adalah untuk menipuku. Jadi, semua itu tak berarti. Lin Qingfeng, kau tidak tahu balas budi. Lupa siapa yang menyelamatkanmu dulu. Tak disangka, Zhang Yanran pernah menolong Pak Lin. Bagaimana ceritanya? Hari ini, di hadapan semua orang, aku akan membongkar wajah asli Lin Qingfeng yang kejam dan tak berperasaan. 4 tahun lalu, Lin Qingfeng kecelakaan. Pingsan di pinggir jalan. Aku yang kebetulan lewat dan menolongnya, segera membawanya ke rumah sakit. Setiap hari menungguinya, menyuapi dan merawatnya dengan penuh perhatian. Hanya berharap dia cepat pulih. Tapi sekarang, dia melupakan semua kebaikanku, berbalik tidak mengaku, hanya percaya, omong kosong putrinya. Yanran telah menyelamatkan nyawa Pak Lin. Pak Lin pasti tidak akan sekejam itu kan? Mungkinkah putrinya benar-benar memfitnah Yanran? Lin Qingfeng, kau pasti kalah. Jika tuduhan ini terbukti, nama baikmu dan grup Lin akan hancur. Zhang Yanran, kau pikir aku tidak tahu? 4 tahun lalu, orang yang menabrakku, kau yang suruh. Aku, mana mungkin aku menyuruh orang menabrakmu? Ini bukti kau bayar orang untuk sengaja menabrak ayahku. Bukti apa? Aku tak pernah menyewa sopir. Kalau bukan Yuxin mengingatkanku, aku tak akan menyelidiki sedalam ini. Ini bukti transfer. Saat kau menyewa sopir dulu. Buktinya jelas. Apalagi yang mau kau katakan? Bukti ini pasti palsu. Kalian yang memalsukannya. Palsu. Sopirnya sekarang ada di depan pintu. Bawa dia masuk. Giring dia ke sini. Katakan, siapa yang menyewamu 4 tahun lalu dan siapa yang menyuruhmu menabrakku? Dia.
bagaimana? Hancur. Semuanya hancur. Zhang Yanran, kau kira ini sudah selesai? Masalah kau menghina dan memukul putriku di villa itu belum kuhitung denganmu. Zhang Yanran, karma untukmu baru saja dimulai. Presiden Direktur Lin, harap lihat dengan jelas. Kami di villa. Hanya ada sedikit kesalahpahaman dengan Nona Lin. Kesalahpahaman kecil. Aku cuma jalan-jalan di villaku, tapi kalian menghina dan memukulku. Ini masih disebut kesalahpahaman kecil. Tunggu, villa pemandangan laut sengaja kusediakan untuk Yuxin. Hanya dia yang boleh tinggal di sana. Kenapa kalian bisa ke sana? Kami cuma lihat-lihat saja. Iya, betul, Bapak Lin. Kami cuma jalan-jalan santai, tak ada maksud lain. Iya. Kurasa kalian ingin merebut villa ini, makanya sengaja celakai putri saya. Bapak Lin, ini salah paham. Kami tak tahu dia putri Anda. Benar, Bapak Lin. Ini salah paham besar. Aku sudah berkali-kali bilang, aku putri kandung Bapak Lin. Tapi kenapa kalian tetap tak percaya? Tak cuma sebut aku wanita simpanan, tapi juga pukul dan tendang aku. Apakah ini benar-benar salah paham? Kami tak pernah pukul Anda. Jangan cari kambing hitam. Kalian kira villa ini tak ada rekaman CCTV? Tidak mungkin. Aku sudah rusak sistem pengawasnya. Mana mungkin ada rekaman? Kalian kira villa ini tak ada rekaman CCTV? Andai aku tak selamatkan rekaman itu dulu, mungkin hari ini aku tak bisa membela diri. Hari ini, saatnya buka sifat buruk kalian. Berani rebut orang terkaya dariku. Kau benar-benar cari mati. Wanita tak tahu malu. Jangan halangi rezeki putriku. Villa ini, termasuk harta keluarga Lin, nanti jadi milikku. Wanita simpanan, berani hina putriku seperti ini, berani fitnah dia. Bapak Lin, dengar penjelasan saya dulu. Faktanya sudah jelas, kau masih membantah. Bapak Lin. Saya tidak bermaksud menargetkan Nona Lin. Yanran, Rekaman videonya sangat jelas, kau masih tidak mengaku. Waktu itu cuma karena saya tidak kenal dia, jadi terjadi kesalahpahaman. Sudah berkali-kali saya bilang, saya putri kandung Bapak Lin, tapi kau tidak percaya. Kau sengaja, ya. Saya dan Yuxin terpisah 18 tahun. Kau tahu tidak penderitaannya selama 18 tahun ini? Kau berani menghina dan memukulinya. Saya hanya keliru sesaat. Jadi tidak sengaja memukul Nona Lin. Baik, keliru sesaat. Akan saya buat kau sadar. Kau bilang hanya keliru sesaat, jadi tidak sengaja pukul putri saya. Hari ini akan saya suruh pengawal saya juga keliru sesaat. Serang semuanya. Pukul sampai dia sadar. Kau bilang hanya keliru sesaat, jadi tidak sengaja pukul putri saya. Hari ini akan saya suruh pengawal saya juga keliru sesaat. Serang semuanya. Pukul sampai dia sadar. Kalian kalau kurang ajar, kalian. Kau. Bapak Lin. Saya sangat minta maaf. Mereka sama seperti kau, juga keliru sesaat, jadi tidak sengaja memukulmu. Pak Lin, jangan pukul lagi. Kami tahu salah. Waktu di villa, kami memang memukul Nona Lin. Zhang Hu tiba-tiba minta maaf. Dia ingin mengelak. Dasar bodoh. Kenapa kamu mengaku? Bukan, Kak, aku. Percuma mengaku. Kalian sebenarnya tersangka kekerasan sengaja. Semua ke penjara. Pak Lin, jangan libatkan aku. Saat itu kakak saya yang buat onar dan pukul. Dia yang memulai. Kamu salahkan aku. Semua karena kakak saya tidak mengenali.
selalu tidak mengakui identitas Nona Lin. Karena itulah memicu beberapa pertengkaran. Kakak sayalah yang memulai memukul Nona Lin. Tidak ada hubungannya dengan saya. Apa maksudnya saya yang memulai? Kamu ingin menyalahkan semua kepada saya? Anak, kakakmu biasanya tidak pernah memperlakukanmu buruk. Memberimu banyak uang. Bagaimana bisa kamu begitu sembarangan menuduhnya? Semua salah kakak saya yang memulai masalah. Jika kalian ingin menghukum, hukumlah dia. Kamu. Cukup. Saya tidak ingin mendengarkan kalian bertengkar. Hari ini, semua yang menyentuh anak saya, bahkan sehelai rambut pun, jangan harap bisa lepas. Kalian bertiga, semua harus bertanggung jawab. Tidak presiden direktur saya. Zhang Hu, kamu pikir mengelak? Tidak perlu dengan Zhang Yanran menerima hukuman. Apakah kamu lupa saat kamu di villa? Apa yang kamu lakukan? Semua karena impulsif, karena itulah menyinggung. Nona Lin salah paham. Kamu menenggelamkan saya dan memenjarakan saya. Jika bukan asisten Chen tiba tepat waktu, saya akan dilecehkan. Kamu bajingan, berani mengganggu anak saya. Presiden direktur Lin, saya tidak, saya. Kau bajingan. Kau kira aku akan percaya padamu? Bukan, Bapak Lin, aku. Ah, anak. Kamu baik-baik saja? Bapak Lin, jangan karena kamu orang terkaya, lalu seenaknya menindas orang. Benar. Kami hanya memiliki sedikit perselisihan dengan Nona Lin. Kamu juga tidak boleh terlalu keras ketika sudah menang. Bagus. Bagus. Kalian masih berani berpura-pura tidak bersalah di sini. Orang macam apa ini? Aku belum pernah melihat keluarga yang tak tahu malu seperti ini. Ya, mana ada orang seperti ini? Tidak hanya tidak bersalah, kalian bahkan menambah kesalahan. Bawa seseorang, bawa tagihan ke sini. Selama 4 tahun ini, Zhang Yanran memanfaatkan jabatannya, menggelapkan uang perusahaan grup, memindahkannya ke rekening keluarganya sendiri. Jumlahnya mencapai 200 juta yuan, hanya tagihannya saja, sudah tak terhitung banyaknya. Kalian, apalagi yang bisa katakan? Aku tidak menggelapkan uang perusahaan. Ini semua adalah pengeluaran normal perusahaan. Bapak Lin, Anda harus percaya padaku. Percayalah padaku. Diam. Aku justru karena percaya padamu, makanya menunjukmu sebagai manajer keuangan. Tapi tidak menyangka kamu mencuri dari dalam, mengumpulkan harta tanpa batas. Untungnya Yuxin memeriksa catatan lama dengan jelas. Jika tidak, aku benar-benar akan terus tertipu olehmu. Kamu. Semua ini karena kamu. Yang menyakitimu pada akhirnya adalah dirimu sendiri. Jika bukan karena kamu serakah, kamu tidak akan seperti ini. Zhang Yanran, buka matamu, lihat baik-baik. Uang ini masih berani kau bilang bukan kau yang transfer. Aku cuma kekurangan uang. Makanya menyalahgunakan dana perusahaan sedikit. Kau butuh uang. Setiap bulan aku kasih 2 juta rupiah. Masih kurang. Kau tahu seberapa aku percaya padamu. Password kartu kredit tambahan aku beritahu padamu. Kau masih tidak puas? Aku cuma terlalu serakah. Setiap bulan 2 juta rupiah. Kartu bank masih bisa dipakai. Zhang Yanran, apalagi yang kurang? Beruntung, tapi tak sadar. Sekali 2 kali itu serakah. 4 tahun ini terus korupsi dana perusahaan. Bukankah itu rakus tak habis-habis ingin minta lebih banyak uang? Aku pakai uang Bos Lin. Apa urusanmu? Kau. Semua gara-gara wanita simpanan ini. Kau hancurkan kebahagiaanku. Diam kau. Semua asetku sudah diwariskan ke Yuxin. Uang ini semua berkaitan dengannya. Apa? Semua hartamu kau beri padanya? Benar. Sekarang Yuxin adalah Brooklyn, presiden direktur, dan dia mewarisi semua asetku. Mulai sekarang Brooklyn akan dipimpin oleh putri kandungku. Bos Lin, semua harta kau beri padanya. Lalu aku bagaimana? Aku ini apa? Kau seorang penipu yang sudah 3 kali bercerai. Sejak kau sengaja menabrakku,
dan mendekatiku. Kau sama sekali tidak punya niat baik. Untungnya, aku tidak terus tertipu olehmu. Lalu dia? Hanya karena dia anak kandungmu. Kenapa bisa mewarisi harta? Dilihat dari kemampuan, mana ada dia lebih baik dariku? Kau seorang penipu yang hanya melihat uang. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan putriku? Yuxin adalah mahasiswa terbaik Universitas Qingbei. Dia juga talenta di bidang manajemen keuangan. Berani sekali kau menyamakan dirimu dengan putriku. Dia adalah lulusan terbaik Qingbei. Nona Lin ternyata lulusan terbaik Qingbei. Orang hebat seperti ini. Zhang Yanran berani menyerangnya. Zhang Yanran salah pilih musuh. Harusnya jangan ganggu orang pintar. Yuxin terpisah dariku bertahun-tahun. Dia tinggal di panti asuhan, menjalani kehidupan sulit selama 18 tahun. Dia masuk Qingbei dengan bekerja sambil kuliah. Sedangkan kau, di sampingku, menikmati kemewahan, menghisap darahku selama 4 tahun. Hari ini, semua yang kau pinjam dariku harus dikembalikan. Uang perusahaan 200 juta ditambah selama 4 tahun ini. Ayahku memberimu 100 juta, total 300 juta. Harus kau kembalikan. Tak boleh kurang sedikit pun. 300 juta. Wanita simpanan. Ini pemerasan. Bajingan penipu berani menghina putriku. Direktur Lin, 300 juta. Aku benar-benar tidak punya uang yang kukeluarkan. Semua sudah kukirim ke ibuku dan adikku untuk disimpan. Aku juga tidak tahu. Uang ini ada di rekening adikmu. Aku tidak punya uang. Uangku untuk investasi. Aku juga tidak punya uang tunai sebanyak itu. Kalian cari kakakku saja. Dia yang memberiku sukarela. Bangsat. Aku memberimu uang untuk kau simpan, bukan untuk kau habiskan. Kau yang korupsi. Tidak ada hubungan denganku. Kau sendiri yang mengaku. Kau. Diam. Kalian pikir mengulur waktu di sini bisa menghindar dari mengembalikan 300 juta ini? Yuxin sudah siap. Ini karma untuk kalian. Ini karma untukmu. Ini adalah surat eksekusi harta. Sebelum pesta dimulai, aku sudah kumpulkan buktimu, penipuan nikah dan uang, bukti penggelapan dana, sudah diserahkan ke kantor polisi. Mereka juga hubungi bank lebih dulu, membekukan rekeningmu. 300 juta ini, meski tak dikembalikan, bank akan eksekusi paksa dari hartamu dipotong. Bagus, ternyata kau sudah siap lama. Ya, aku memang sudah siap. Aku sengaja pilih hari ini di pesta pertunanganmu. Membongkar wajah aslimu, agar semua lihat masa lalumu yang kotor. Wanita simpanan, kamu memang wanita simpanan. Semua ini kau yang rusak. Salahmu semua. Penjaga, kendalikan mereka semua. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Ayah, ada satu hal lagi lupa bilang pada Anda. Dulu di villa itu, Zhang Yanran menghancurkan peninggalan ibuku untukku satu-satunya peninggalan. Apa katamu? Wanita jahat kamu ini. Ini liontin giok buatanku dengan istri pertamaku. Dulu kami pesan bersama. Sejak Yuxin lahir, dia selalu memakainya. Begitulah. Dan kini kau hancurkan. Kau tahu betapa pentingnya ini baginya? Aku tidak sengaja. Bukan sengaja, Zhang Yanran. Coba kau ingat-ingat saat itu bagaimana aku mohon padamu dan kau. Apa yang kau lakukan? Maaf, aku salah. Kembalikan liontin giokku. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Jangan. Aku cuma tak sengaja. Masih ngotot. Ini satu-satunya peninggalan istri pertamaku. Ini juga satu-satunya kenangan untuk putriku, Yuxin. Aku dan putriku terpisah 18 tahun. Dia bukan cuma rindu aku, dia lebih rindu ibunya yang sudah tiada. Tapi kau hancurkan pusaka terpentingnya. Pak Lin, aku salah. Aku mohon maafkan aku, boleh? Sekarang baru tahu salah, sudah terlambat. Saatnya berhasil semua dengan kalian.
Pak Lin, Zhang Yanran, kau sebenarnya bisa tunangan denganku. Hidup rukun dengan putriku dan menikmati kemewahan di keluarga Lin. Tapi kau tak pantas. Pak Lin. Aku sendiri yang merusak diriku. Aku mohon, maafkan aku ya. Orang sepertimu tak layak dimaafkan. Sebelum kenal aku, kau sudah penipu cerai 3 kali. Kalau bukan putriku, bongkar wajah aslimu, aku mungkin dikerjai nikah palsumu dan dirampok hartaku. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Seorang penipu, pantas saja ditinggalkan oleh orang terkaya, Tuan Lin. Wanita simpanan jahat seperti ini sama sekali tidak layak dikasihani. Zhang Yanran, jangan pura-pura menyedihkan di sini. Yang kau sesali sekarang hanyalah gagal menipu untuk menikah, gagal menipu hartaku seluruhnya. Jika kau benar-benar menyesal, kau harus minta maaf pada Yuxin. Perlakuan buruk keluargamu terhadapnya, itulah dosa yang tak terampuni. Nona Lin, aku salah. Semua salahku. Kumohon, maafkan aku, ya. Permintaan maafmu ini terlambat. Permintaan maafmu ini terlambat. Bahkan jika aku bisa memaafkanmu, hukum tidak akan memaafkanmu. 4 tahun lalu, kau bayar supir, sengaja tabrak ayahku. Itu sudah termasuk penganiayaan disengaja. Harus dihukum 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Selama 4 tahun ini, kau sembunyikan status poligami, tipu ayahku 100 juta, dan penggelapan dana perusahaan. Jumlahnya sangat besar, terlibat penipuan dan penggelapan dana. Harus ditambah 20 tahun. 20 tahun. Saat di perkebunan, kau tuduh aku selingkuhan dan mengurungku. Kasus penganiayaan sengaja dan pencemaran nama baik. Minimal ditambah 10 tahun hukuman gabungan. Sisa hidupnya akan dihabiskan di sel tahanan. Seluruh hidupku akan dipenjara. Dan kalian berdua bersekongkol dengan Zhang Yanran, terlibat penipuan bersama dan penganiayaan sengaja, minimal 20 tahun. Nona Lin, ini bukan salah kami. Nona Lin, aku mohon maafkan kami. Aku tak terima. Aku tak terima. Jangan nakut-nakuti di sini. Kau pikir kau hakim? Tak mau bicara panjang. Ada apapun, bicaralah dengan polisi. Hancur. Kita semua hancur. Sudah aman, ayah? Jika aku sengsara, kalian jangan harap hidup. Jika aku sengsara, kalian juga jangan harap hidup. Yuxin, Hati-hati. Jangan bergerak pergi. Aku tak rela. Sangat layak. Harusnya sudah dibawa. Baik-baik saja. anakku, ini semua ayah tak waspada. Membuatmu kaget. Tak apa, ayah, aku baik-baik saja. Anakku sayang, ke depan ayah di sini tak ada lagi yang ganggu. Nona, markas grup sudah sampai. Masalah Zhang Yanran, bagaimana kabarnya? Keluarga Zhang Yanran sudah dihukum dan dipenjara. Uang negara yang disalahgunakan dan uang penipuan juga telah dikembalikan. Total 300 juta. Semua ditransfer ke akun Anda. Baik. Oh ya Nona, hari ini Anda hari pertama jadi presiden direktur. Beberapa manajer departemen masih menunggu menyambut Anda. Baik, saya akan pergi melihat. Baik.
Hari ini, hari pertama magang. Harus cari cara mendekati orang terkaya, Bapak Lin. Ini putri Bapak Lin kan? Pasti benar, Bapak Lin bilang hari ini Putri pakai baju putih. Sebenarnya saya datang. Nona besar, Anda jangan sembunyi. Kami semua tahu, Anda jadi presiden direktur grup. Dia bukan teman SMA saya, Song Qian kan? Sebenarnya, saya datang. Nona besar, kamu jangan sembunyi lagi. Kami semua tahu, Anda jadi presiden direktur grup. Ternyata mereka kira saya sebagai putri orang kaya. Maka saya manfaatkan identitas ini, tepat untuk menikmati rasa jadi orang kaya. Qian, kamu juga kerja di grup Lin? Lin Yuxin. Apa dia juga magang di grup Lin? Apa, Qian, kamu salah orang. Aku sama sekali tak kenal kamu. Lihat baik-baik. Ini, putri orang terkaya Bapak Lin. Kamu seharusnya magang baru kan? Perhatikan sikapmu, jangan mengaku-ngaku hubungan. Nona besar, silakan masuk. Terang-terangan memalsukan identitasku. Aku ingin melihat apa sebenarnya tujuanmu. Duduk. Nona besar, kantor ini masih nyaman. Jika tak puas, aku atur ulang. Nona besar, ini sedikit perhatian dariku. Semoga tak menolak. Lumayan. Grup Lin benar-benar campur aduk. Petinggi semua ternyata mata kabur, menyuap penipu. Tampaknya sudah waktunya untuk ayahku membersihkan organisasi. Siapa di sana? Ambilkan secangkir teh untukku. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Kamu menyuruhku menyajikan teh yang hangat. Aku putri orang terkaya dan presiden direktur grup. Suruh pergi, ya pergi. Nona besar menyuruhmu menyajikan teh, itu menghargaimu. Kamu magang kecil, jika tak ingin kehilangan pekerjaan, patuh dan lakukan. Baiklah. Lin Yuxin. Meskipun kamu lulus ke Universitas Qingbei, lalu apa? Pada akhirnya, tetap harus menyajikan teh dan air untukku. Ini baru benar. Kamu ini mau nyiram aku. Kamu cuma magang. Berani ganggu Nona besar. Mau kuadukan ke Pak Lin? Langsung pecat kamu. Baiklah. Kalau begitu, telepon Pak Lin sekarang. Kalau Pak Lin tahu, identitasku bisa terbongkar. Aku telepon Pak Lin sekarang. Sudahlah. Tak perlu berdebat dengan magang. Nona besar berwawasan luas. Tak perlu sama orang. Tak beradab itu. Pak Lin keluar negeri 7 hari, tak bisa sambut Nona dari kantor. Khusus siapkan hadiah kompensasi. Tolong Nona tanda terima. Harus tanda tangan? Sial. Aku belum tahu nama anak orang terkaya. Nona besar, jangan-jangan nama sendiri saja tak tahu. Kamu ngomong apa? Mana mungkin aku tak tahu namaku? Kalau begitu, sebutkan nama anak Pak Lin, orang terkaya. Siapa? Namanya Lin Yuxin. Lin Yuxin. Anak orang terkaya, sama namanya, juga Lin Yuxin. Mungkinkah dia? Tidak, mustahil. Dulu waktu sekolah, dia cuma anak panti asuhan. Tak mungkin anak orang terkaya. Kenapa, Nona besar? Nama sendiri saja tak bisa tulis? Nona besar, cepat tanda tangan. Saya tanda tangani sekarang, biar kau lihat apa itu putri sejati. Aku ingatkan, Pak Lin sangat menyayangi putrinya. Jika dia tahu bukan putrinya yang tanda tangani ini, dia pasti akan marah besar. Dengan cara paling ekstrim menghukum orang itu. Tak usah kau ikut campur. Aku putri orang terkaya, tanda tangan sesukaku. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Kau akan menanggung konsekuensi apa? Kalau berani tanda tangan, tentu tak takut tanggung konsekuensi. Sudah selesai. Song Qian, ini akibat perbuatanmu sendiri.
Jangan salahkan aku. Nona, cepat buka dan lihat. Pak Lin, apa yang dia berikan? Iya, Baik, tas selempang koleksi Louis Vuitton. Harga pasaran 9 juta. Hanya satu di dunia. Orang biasa sekaya apapun tak bisa dapat. Pak Lin benar-benar sangat menyayangi Nona. Sungguh royal. Bukan milik sendiri. Pada akhirnya bukan milik sendiri. Saat identitas terungkap, saat itulah kau akan menanggung konsekuensi pahit. kau magang. Berkomentar sinis apa di sini? Tas mewah seperti ini, kau mungkin menyentuh saja tidak pernah. Dia cuma magang. Cuma iri pada nona besar. Betul-betul. Nona besar, malam ini akan ada perayaan untuk pelantikanmu sebagai presiden direktur. Bagaimana kalau saya temani Anda hadir? Orang terkaya Lin pergi ke luar negeri 7 hari. Dengan identitas ini, mungkin bisa dapat keuntungan lagi. Baik, kalian semua boleh pergi. Kecuali dia, tidak boleh. Dia cuma magang kecil-kecilan. Memang tidak pantas ikut perayaan. Sudah menyinggung Nona besar. Meski dia mau pergi, kami juga tidak setuju. Betul. Kamu ini, sebaiknya sadari statusmu sendiri. Kita pergi. Kebetulan biarkan Song Qianqian dan para kepala bagian ini memperlihatkan wajah asli mereka. Halo, Ayah. Yuxin, hari pertama kerja di grup, bagaimana rasanya? Saya putri orang terkaya, juga presiden direktur grup. Suruh pergi ya pergi saja. Nona besar menyuruhmu menyajikan teh. Itu menghargaimu. Lumayan. Bagus kalau begitu. Oh ya, jadwal ke luar negeri ayah. Ada perubahan. Sangat mungkin pulang lebih awal ke Haicheng. Baik, Ayah. Kebetulan nanti, saya juga ada hal penting yang ingin sampaikan padamu. Baik. Anak baik. Ayah akan buru-buru pulang. Ya, dadah. Jalan. Song Qianqian. Sekarang, lihat bagaimana identitas palsumu akan berakhir. Nona Lin, selamat atas penunjukan Anda sebagai presiden direktur grup Lin. Tuan Lin, orang terkaya, sungguh beruntung memiliki putri sehebat Anda. Keluarga sangat beruntung. Terima kasih atas doanya. Saya berharap dapat bekerja sama dengan semua. Rasanya menyenangkan jadi putri orang terkaya. Selagi Lin Qingfeng tidak ada, saya bisa menikmatinya beberapa hari lagi. Untuk menunjukkan Nona Lin sebagai presiden direktur, saya datang tergesa-gesa. Hanya membawa hadiah kecil. Semoga Anda berkenan menerimanya. Cek 20 juta. Nona, asalkan Anda setuju bekerja sama dengan grup Dingsheng, cek ini milik Anda. Bisnis bisa dibicarakan, tapi Berani terang-terangan menyuap. Grup Lin dikelola oleh sampah sepertimu? Lambat laun akan bangkrut. Lin Yuxin. Cantiknya, kerennya. Dia orang terkenal dari grup mana? Gayanya tidak kalah dari putri orang terkaya. Dia cuma magang rendahan. Orang terkenal apa? Magang. Bagaimana mungkin magang datang ke hotel internasional ikut perayaan? Yang hadir hari ini, semua orang penting Haicheng. Kekayaan minimal 5 miliar. Kau orang rendahan. Ikut-ikut apa? Perayaan hari ini sebenarnya disiapkan untukku. Kenapa aku tidak boleh datang? Untukmu? Ini diadakan untukku, perayaan penunjukan presiden direktur. Apa urusannya denganmu? Kamu masih mau menutup mata? Sampai kapan? Tidakkah kamu penasaran di mana sebenarnya putri pewaris yang asli? Putri asli memang tidak pernah muncul sampai sekarang. Apakah Lin Yuxin yang kebetulan namanya sama adalah putri pewaris yang asli? Tidak mungkin. Dia sama sepertiku, hanya ingin mendapat bagian dari grup Lin. Putri pewaris orang terkaya yang sebenarnya berdiri di hadapanmu. Akulah Mutiara Hati, presiden direktur Lin. Justru kamu yang mencurigakan di depan semua orang. Bagaimana kamu bisa menyusup masuk? Grup jelas tidak mengirimkan undangan untuknya. Dia pasti menyelinap masuk dengan mengikuti kita. Undangan memang tidak ada, tapi ada tanda pengenal. Itu
Itu Bro Safir yang melambangkan status orang terkaya. Mungkinkah dia benar-benar? Konon Bros Safir ini hanya ada 2. Satu di tangan Presiden Direktur Lin, satu lagi diwariskan pada keturunannya. Dengan tanda pengenal ini, bisa masuk ke semua tempat di bawah grup Lin dengan bebas. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa punya bros ini? Bukankah seharusnya ada di tangan putri pewaris? Putri pewaris, apa yang sebenarnya terjadi? Dialah yang mencuri bros itu. Bros yang diberikan orang terkaya kepada putri beliau. Berani kau curi, aku akan telepon polisi sekarang. Kau, si pencuri ini akan kuserahkan ke kantor polisi. Silakan, teleponlah. Kita lihat siapa yang akan ditangkap setelah inspektur datang. Ah, sudahlah. Aku tiba-tiba ingat, bros Safirku diletakkan di tempat tinggalku. Bros yang dia pakai itu tampaknya barang tiruan. Berani sekali memalsukannya. Takdir bukan putri orang terkaya. Masih bermimpi jadi putri orang terkaya. Untung putri memiliki mata yang tajam. Jika tidak, pasti terkecoh olehnya. Akulah putri orang terkaya, dan kau hanyalah badut yang menyedihkan. Hari ini akan kuperlihatkan padamu secara langsung kemuliaanku setelah jadi presiden direktur. Mari, hadirin sekalian. Hari ini bukan hanya perayaan untukku, tapi juga acara investasi. Yang ingin kerja sama dengan grup Lin, silakan bernegosiasi. Nona Lin, ini hadiah untuk merayakan penunjukan Anda sebagai presiden direktur. Saya punya area pengembangan. Bisa Anda pertimbangkan untuk investasi. Nona Lin, proyek grup kami, Anda bisa melihatnya nanti. Inikah rasanya? Menjadi putri orang terkaya? Hanya dengan satu kata, langsung ada yang menawarkan emas dan permata. Jika kau masih ingin ada jalan kembali, jangan terima uang suap itu. Apa maksudmu? Pak Lin Hotel Internasional Hai Cheng sudah sampai. Baik, ke ballroom dulu. Apa maksudku, masa kau tidak tahu? Jangan bicara dengan nada sarkastik di sini. Hari ini adalah perayaanku. Hadiah-hadiah ini sudah seharusnya untukku. Nona besar, beberapa klien ini kami yang perkenalkan. Nanti, jangan lupa beri kami bagi hasil. Iya. Tenang, ikuti aku. Keuntungan takkan kurang untuk kalian. Alasan grup Lin memiliki banyak proyek yang merugi adalah karena ada pimpinan departemen yang korupsi dan menerima suap membuka pintu belakang. Mereka sama seperti Song Qian, semua harus dihukum. Bagaimana, wanita simpanan? Iri tidak? Cemburu tidak? Aku justru tidak cemburu. Sebaliknya, aku berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku takkan bisa melihat wajah asli mereka. Kamu di sini, bersikap sarkastik apa? Hari ini perayaan Nona besar, mengizinkanmu tinggal di sini, sudah sangat baik. Aku sudah muak dengannya. Penjaga, keluarkan wanita simpanan ini. Siapa berani menyentuhnya? Berani sentuh, kalau Pak Lin tahu, dia pasti tidak akan mengampuni kalian. Oh, siapa ini? Ternyata asisten ayahku. Kenapa kau membela orang lain? Apa maksudmu? Mana mungkin ayahku membantu magang ini? Orang terkaya, Pak Lin. Jangan-jangan dia punya hubungan gelap dengan magang ini. Tidak mungkin. Meski punya wanita lain, mana mungkin dia melebihi anak kandungnya sendiri? Oh, aku tahu. Pasti kau yang menggoda ayahku jadi wanita simpanannya. Dia pasti wanita simpanan Pak Lin. Kalau tidak, mana mungkin berulang kali berani melawan Nona besar. Pantas saja seorang magang bisa hadir di acara ini. Ternyata dia wanita simpanan Pak Lin. Wanita simpanan orang terkaya bersaing dengan putrinya. Ini mau bermusuhan terbuka. Lihat baik-baik situasinya. Aku putri orang terkaya. Sedangkan kau hanyalah seorang wanita simpanan yang bisa dibuang kapan saja. Beberapa waktu lalu, ada juga yang memfitnahku seperti ini, tapi orang itu sekarang ada di sel tahanan Hai Cheng. Apakah kau juga ingin mengulangi kesalahannya? Sel tahanan. Aku sarankan kau segera jelaskan identitasmu. Masih ada kesempatan untuk berbalik. Aku hanya ulangi sekali lagi. Identitasku adalah putri orang terkaya. Karena kau tetap keras kepala. Mau tak mau kulucuti topengmu, Song Qian. Song Qian, putri orang terkaya, bukannya namanya Lin Yuxin. Aku sarankan kau diam. Jangan rusak rencanaku. Song Qian, sudahlah, hentikan. Kau memukulku? Memang ku sengaja pukul penipu sepertimu. Nama aslimu Song Qian, pernah bersekolah di SMA Kintan, sekamar denganku. Nona, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan dia berkata benar? Kau, jangan percaya dia. Dia mengada-ada. Setelah lulus, aku diterima di Universitas Qingbei. Sementara kau masuk Universitas kelas 3, kini kau masuk lewat pintu belakang, magang di grup Lin. Kau kira masalah-masalahmu itu tak kami ketahui? Kalau begitu,
dia putri palsu. Memang wajahnya tak mirip sama sekali dengan orang terkaya Lin. Jangan fitnah. Kau yang magang, akulah putri orang terkaya. Sudah kuduga kau akan membantah. Bukti sudah kusiapkan. Bawa saksi ke sini. Bukankah dia dari HRD yang menangani rekrutmen? Xiao Bin itu? Aku ingat, beberapa waktu lalu, dia merekrut seorang magang, sepertinya namanya Song Qian Qian. Katakan, mana Song Qian Qian? Kau yang rekrut dia sebagai magang. Itu dia Song Qian Qian. Kuperingatkan kau, jangan fitnah orang. Aku putri orang terkaya, bukan Song Qian Qian. Dialah kamu, magang yang direkrut. Berani membantah, awas kuhajar kau. Berani pukul aku. Kaulah yang kupukul. Tahukah kau siapa orang yang kau sakiti ini? Putri asli orang terkaya. Lin Yuxin, putri orang terkaya. Dia magang. Sedangkan dia, putri asli orang terkaya. Apa selama ini kita salah orang? Ah, aku tahu. Pasti dia yang suruh kau fitnah aku. Aku putri orang terkaya, disebut magang oleh kalian. Wanita sepadan tak tahu berani lakukan, tak berani aku. Dulu kau temani malamku, agar kuberi kesempatan wawancara. Kau yang tak magang publik. Perbuatan sendiri, apakah lupa? Naik jabatan lewat tubuh grup Lin. Ada hal seperti ini. Wanita sepadan, kau yang goda aku, agar kuberi wawancara. Buat aku dipecat. Fitnah. Semua fitnah. Aku telepon ayahku sekarang, biar dia hukum kalian. Baik, aku lihat beraninya. Telepon ayahku. Pak Lin sedang di luar negeri, sedang tidak tersedia. Ya, ayahku di luar negeri. Justru karena ayahku di luar negeri, kau berani menyusup, menyamakan sebagai putri kandungku. Bagaimanapun juga, asalkan Pak Lin hadir, bisa membuktikan siapa putri kandung sebenarnya. Benar, harus tunggu Pak Lin datang. Oh ya, Lin Qingfeng masih di luar negeri, sementara tak mungkin kembali. Selama aku tak mengakui pemalsuan, tak ada yang bisa mengidentifikasi statusku. Apa kau berkhayal, selama ayahku belum pulang, masih bisa bebas beberapa hari? Apa maksudmu? Sejujurnya, rencana Pak Lin berubah, dia sudah pulang lebih awal. Tidak mungkin. Anakku sayang, ayah pulang. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak Lin. Tidak, ayahku. Kenapa ayahku tiba-tiba pulang? Kau pikir dirimu pintar, bisa menutupi kebohongan, membuktikan status putri kandungku. Tapi tak tahu, rencana manusia tak sebanding takdir. Ayahku kebetulan akan pulang, membongkar topeng munafikmu. Nona jangan takut, asal kau putri kandung sejati. Tunggulah Pak Lin kembali. Tunggu Pak Lin kembali, semua akan terungkap jelas. Aku memang putri kandung asli. Tak perlu buktikan apapun pada CD ini. Aku mau keluar, menjemput ayahku pulang. Sekarang mau kabur, sudah terlambat. Pak Lin baru mengirim pesan. Sekarang sudah sampai hotel. Kau tetap di sini diam-diam saja. Menunggu. Kau bohong. Kalau ayahku pulang, pasti akan kabari aku. Lagi pula Pak Lin sebentar lagi sampai. Kalau kau benar anak Pak Lin, ngapain buru-buru menyambut? Benar. Song Qian Qian, waktumu tinggal sedikit. Sekarang akulah kau putri palsu. Tidak, aku tidak bersalah. Aku putri yang asli. Lepaskan aku. Siapa yang berani sentuh anakku? Siapa yang berani sentuh anakku? Pak Lin. Pak Lin datang. Anakku sayang, kau baik-baik saja. Ayah, aku baik-baik saja. Apa? Dia itu orang terkaya Pak Lin? Dia benar putri Pak Lin. Ternyata sebelumnya kita ditipunya. Siapa dia? Kenapa tadi dia berani sentuh kau? Dia pegawai magang yang masuk lewat belakang saat kau tidak ada. Dia menyamar sebagai putriku, tidak hanya buat masalah di grup, bahkan menggantikan posisiku sebagai presiden direktur untuk hadir di perayaan hari ini. Penjahat lagi. Kau berani menyamarkan anakku. Aku tidak sengaja. Mereka bertiga yang mengira aku sebagai putri orang terkaya dan memaksaku menggantikan posisi. Jelaskan perkataanmu ini. Apa maksudnya kami yang memaksa? Jelas-jelas kau yang menyamar sebagai putri.
dan selalu menyembunyikannya dari kami. Saya sudah sangat percaya padamu, sangat memuliakanmu. Tidak peduli apapun yang kau katakan. Kau adalah orang jahat, ingin menyamar sebagai putri saya. Bukan maksud saya. Masih membantah. Bahkan berani menyamar sebagai putri Presiden Direktur Lin. Sungguh nekat dan lancang. Presiden Direktur Lin terkenal sebagai ayah yang sangat menyayangi putrinya. Sekarang dia akan mendapat ganjarannya. Yuxin, ketika dia memalsukan identitasmu, apakah dia menyakitimu? Dia. Saya tidak menyakitinya, juga tidak menyuruhnya melakukan apapun. Belum giliranmu bicara. Saat di grup, dia mengaku sebagai putri orang kaya. Menyuruh saya menyajikan teh dan air. Saya dan Yuxin terpisah selama 18 tahun. Saya susah payah menemukannya kembali, membawanya pulang ke keluarga Lin. Saya hanya ingin dia hidup dengan baik, tidak menderita lagi. Di hati saya, putri saya lebih penting dari siapapun. Dan kau, berdasarkan apa kau berhak menyuruhnya melayanimu? Saya hanya sementara tergoda oleh kemewahan. Ingin merasakan jadi putri orang terkaya. Alasan yang bagus tergoda kemewahan. Maka sekarang saya perintahkan kau untuk juga menyajikan teh dan air. Sekarang. Baik. Presiden Direktur Lin. Masalah kau menyakiti putri saya akan kubalas 2 kali lipat. Bahkan putri Pak Lin berani kau palsukan, cari mati. Penipu bajingan. Masalahmu menghina Yuxin. Hari ini akan kuhitung satu persatu denganmu. Bagaimana ini? Kita sebelumnya juga salah sangka pada nona besar. Pak Lin tidak akan menghukum kita kan? Kalau tahu begini, aku takkan datang ke perayaan. Ayah, tas selempang yang ayah titipkan untukku sebelumnya juga dirampasnya. Berani sekali merampas barang anakku. Yang ku kasih ke Yuxin. Itu tas selempang koleksi Louis Vuitton, edisi koleksi. Hanya ada 1 di dunia. Aku tidak merampas. Kau bilang tidak merampas. Lalu slip tanda tangan ini apa? Ini. Kau palsukan identitasku, gantikan aku tanda tangan. Lalu serobot hartaku. Buktinya ada di sini. Masih berani menyangkal. Aku tidak merampas. Kau sengaja menyuruhku tanda tangan. Waktu itu, kenapa tidak kau hentikan? Song Qianqian, kumohon ingat-ingat baik-baik. Sudahkah aku nasihati kamu? Pak Lin sangat menyayangi putrinya. Kalau ketahuan bukan putrinya yang tanda tangan sendiri, dia pasti akan murka besar. Dengan cara paling ekstrim menghukum orang itu. Kalau berani tanda tangan, ya berani tanggung jawab. Ya, aku sendiri yang celakakan diriku. Aku nasihati dengan baik, jangan tanda tangan. Tapi kau tak mau dengar, konsekuensinya juga sudah kukasih tahu. Masih bermimpi jadi putri kandung. Kau yang pilih jalan buntu. Sudah begini, kau tak bisa salahkan siapapun. Kalau begitu, tasnya kukembalikan. Apa yang bisa kau ganti? Barang yang sudah kau kotori masih harus dipakai anakku. Sesuai hukumnya, palsukan putri Bapak Lin berani-beraninya merampas barang. Ini sama saja. Cari mati. Aku hanya serakah sesaat. Tak menyangka bisa berujung seperti ini. Mereka bertigalah yang membujuku. Membuatku berbuat kesalahan besar. Kalian bertiga juga bantu penipu ini. Kami tidak bersalah. Saat itu kami tertipu olehnya. Benar, Bapak Lin. Menindasku? Bukankah kalian juga melakukannya? Aku. Katakan, sebenarnya apa yang kalian lakukan pada anakku? Bapak Lin, kami tidak lakukan apa-apa. Kalian sama sekali tidak bersalah. Sebagai kepala divisi grup, tak bisa membedakan benar salah. Pada Song Qianqian si penipu, basa-basi dan menjilat, bahkan menekanku di mana-mana. Kalian, benarkah tidak bersalah? Bajingan. Ternyata begini caranya kalian perlakukan Yuxin. Bapak Lin, kami salah percaya. Putri palsu itu. Tenangkan diri. Maafkan kami ya. Iya, Bapak Lin, maafkan kami. Omong kosong. Kalian memang sejalan dengan Song Qianqian, sama-sama busuknya. Sekongkolan tikus dan ular. Tak kusangka. Ternyata aku didik sekelompok serigala berbulu domba tak berotak. Memburu penipu, menganiaya putriku. Mulai hari ini, aku mencabut semua jabatan kalian dan mengeluarkan kalian dari grup Lin untuk selamanya. Pak Lin, kami sudah mengabdi untuk perusahaan selama 5 tahun. Walaupun tak ada jasa, paling tidak ada jerih payah. Pak Lin, beri kami kesempatan lagi. Kesempatan sudah habis. Selama 5 tahun ini, kalian menyalahgunakan jabatan, korupsi dan menerima suap hampir 10 juta. Persidangan hari ini bukan hanya untuk Song Qianqian, tapi juga membasmi kalian bertiga, hama perusak ini. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, masa depan kami tak akan hancur. Apa yang kau lakukan?
Salahkan saja kebodohan kalian sendiri. Kalau kalian tak tergesa ingin naik jabatan, mana mungkin buta mata mengira aku putri asli. Kau jahat, penipu. Kau habiskan kami. Masa berani lancang begitu? Kubunuh kau. Aku memang memanfaatkan kalian, dijilat-jilat kalian, menikmati, perlakukan putri orang terkaya. Jahat. Kuberi pelajaran penipu. Kubunuh kau. Minggir. Song Qianqian. Kau pikir kau tak bersalah? Kau sama seperti mereka, tak bisa lepas dari tuduhan. Jangan ancam aku, apa kesalahanku? Kau palsukan identitasku dan memakai nama presiden direktur untuk korupsi hampir 10 juta. Berani kau bilang kau tak bersalah? Aku. Penipu ini menyamar sebagai Putri Lin. Terima banyak keuntungan dari kami. Jahat, cepat kembalikan uang kami. Keuntungan itu kalian berikan sukarela padaku. Mana ada, harus dikembalikan. Kalau kau tak menyamar sebagai putri grup Lin, mana mungkin kami beri kau uang. Cepat, kembalikan cek 20 juta kami. Kembalikan ceknya. Uang dan barang ada di sini. Untungnya Nona Lin berhasil membongkar penipu ini. Kalau tidak, kami pasti rugi besar. Benar. Harus berterima kasih pada Putri Lin. Lin Yuxin, karena kau hancurkan segalanya. Mengapa kau putri tinggi hati dari keluarga Lin? Sedangkan aku hanya hidup susah di bawah. Aku iri sejak SMA. Mengapa kau bisa masuk Universitas Qingbei? Mengapa kau yatim piatu, tapi jadi putri orang terkaya? Yang kau lihat hanya permukaan. Ayah dan aku terpisah 18 tahun. Dari kecil di panti asuhan. Saat SMA, tiap hari begadang belajar sampai dini hari. Akhir pekan juga untuk nabung uang sekolah kerja 3 pekerjaan. Semua ini tak kau lihat. Sedangkan aku sekarang jadi anak orang terkaya karena aku anak kandung ayahku. Ini tak boleh kau iri, apalagi kau rampas. Jadi, masuk penjara, hukuman terbaik untukmu. Masuk penjara. Hei, bawa penipu ini ke kantor polisi. Biar tanggung jawab atas perbuatannya. Kalian mau apa? Lepaskan aku, tak berhak tangkap aku. Saat kau palsukan identitas putriku dulu, harusnya sudah tahu akan berakhir begini. Aku cuma ingin rasakan, dimanjakan orang. Nikmati status dan kekayaan anak orang terkaya. Memang ada salahnya apa? Pengalaman dan nikmatmu berdasarkan memalsukan identitasmu dan menipu semua orang. Itu sudah ku nasihati berkali-kali. Beri kau kesempatan. Pernah kau hargai? Bukan milikmu, tetap bukan milikmu. Saat identitas terbongkar nanti, akan tanggung konsekuensi pahit. Aku yang serakah, sampai tak sadar diri. Kalau dulu kuturuti nasihatmu, tak akan jadi begini sekarang. Tapi di dunia ini tak banyak jika. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jika masih ada yang mau kau katakan, pergilah ke sel tahanan untuk mengatakannya. Sel tahanan, Lin Yuxin. Kau menyalahgunakan jabatan untuk balas dendam. Asisten khusus Chen, tolong bantu, jelaskan padanya tentang kejahatannya. Baik. Song Qianqian, berdasarkan investigasi, kau diduga melakukan 3 kejahatan. Pertama, kau memalsukan identitas sebagai putri grup Lin, terduga pemalsuan identitas. Kedua, kau menggunakan nama presiden direktur untuk menerima suap sehingga melakukan penggelapan jabatan. Dan penipuan ketiga, selama di perusahaan, kau mengambil alih barang pribadi Nona Lin. Terduga perampasan. Semua tuduhan ini didukung rekaman CCTV dan kesaksian saksi. Dengan banyaknya kejahatan, hukumannya penjara minimal 20 tahun. 20 tahun? Buktinya jelas dan kuat. Masih ada yang mau kau katakan? Aku salah, Nona Lin. Presiden Lin, aku tahu salah. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku tak akan berani lagi. Kau bukan sadar salah, tapi menyesal karena tipumu gagal. Jika ingin bertobat, pergilah ke sel tahanan untuk merenung. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku tak mau dipenjara, Lin Yuxin. Aku belum selesai denganmu. Aku benci kamu. Kenapa kau hancurkan seluruh hidupku? Kenapa? Bawa dia. Lin Yuxin, aku akan membencimu seumur hidup, Lin Yuxin. Song Qianqian sudah dihukum. Sekarang giliran kalian bertiga sekutu busuk. Nona besar, ini bukan urusan kami. Kenapa menangkapku? Aku tidak bersalah. Kalian bertiga melakukan kecurangan, menyuap dan korupsi.
Jumlah yang terlibat hampir 10 juta. Kalian telah melakukan penguapan dan penggelapan yang parah. Kasusnya serius dan memengaruhi bisnis inti grup. Minimal dihukum 13 tahun. 13 tahun? Nona besar, aku salah. Kumohon, jangan masukkan kami ke penjara. Nona besar, aku juga tahu salah. Ampuni aku. Sekarang kalian tahu salah. Sudah terlambat kalian kutubus perusahaan ini kalau tidak dihukum. Bagaimana masa depan grup Lin bisa berkembang? Ayo, bawa mereka semua ke kantor polisi. Presdir Lin, jangan. Aku tak mau dipenjara, Presdir Lin. Anakku sayang, kamu banyak menderita hari-hari ini. Perusahaan mengalami masalah sebesar ini. Semua kesalahan ayah. Tidak apa-apa, ayah. Sekarang, dengan bantuan asisten khusus Chen, semua sisa-sisa jahat di grup sudah diberantas. Bagus. Hari ini, ayah akan secara resmi mengumumkan untuk mengangkatmu sebagai presiden direktur yang mengambil alih penuh grup Lin. Terima kasih, ayah. Dengan bakat Nona Lin, saya yakin grup Lin pasti akan semakin maju. Ya, selamat. Asisten khusus Chen, mulai sekarang, jadilah asisten presiden direktur saya. Nona, dengan kemampuan saya, Jangan merendah, tenang saja. baik. Melewati badai dan lumpur, akhirnya langit cerah terbentang. Di jalan ke depan, hanya ada jalan yang terang dan mulus.